Halo, selamat malam. Hari ini saya membagikan konsep dalam basic fotografi. Hal yang utama dalam fotografi adalah cahaya atau pencahayaan, di mana kita membiarkan kamera melihat apa yang kita inginkan. Kita mempunyai alat yang dapat mengontrol berapa banyak cahaya melalui kamera sensor. Ada istilah aperture, ada shutter speed control. Dengan kurangnya pencahayaan atau cahaya foto, yang Anda buat akan lebih gelap. Foto akan kita sebut dengan istilah underexposure. Dan jika cahaya berlebih, foto juga akan jadi lebih terang, atau biasanya kita sebut dengan istilah overexposure. Nah, pada kejadian seperti ini, yakni terjadinya kelebihan dan kekurangan dalam pencahayaan, detail foto itu sendiri akan hilang atau tidak terlihat. Dengan menggunakan aperture dan shutter speed, maka kita akan mendapatkan exposure yang benar. Bisa kita capai exposure-nya. Nah, apa itu aperture? Aperture adalah bukaan diafragma pada lensa kamera. Biasanya nilai aperture ini ditandai dengan f per angka, misalnya f per 8, f per 9, atau f per 22. Nah, angka yang di belakang huruf F adalah nilai dari bukaan lensa atau diafragma pada lensa. Semakin besar angka di belakang huruf F tersebut, maka bukaan lensa semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Elemen kedua setelah aperture adalah shutter speed. Shutter speed merupakan tirai di dalam sensor kamera. Kita sebut tirai. Nah, speed sendiri adalah kecepatan. Jadi shutter speed itu adalah lamanya waktu shutter pada kamera terbuka atau lamanya sensor kamera melihat subjek yang akan kita foto. Shutter speed yang rendah atau lambat berarti akan terbuka lebih lama. Jadi cahaya yang masuk akan lebih banyak. Pengaturan yang seperti ini biasanya sengaja untuk menghasilkan efek lebih blur dan menunjukkan pergerakan-pergerakan objek. Sedangkan untuk shutter speed yang tinggi atau cepat artinya terbukanya sangat cepat sehingga cahaya yang masuk ke sensor akan lebih sedikit. Biasanya ini digunakan kalau kita membekukan gerakan seperti cepat objek yang ingin dibekukan. Maka makin tinggi juga pengaturan shutter yang dibutuhkan. Shutter speed sendiri dapat diatur dalam satuan detik atau sepersekian detik. Contoh, shutter speed 1/100. Jadi shutter akan tertutup pada waktu 1/100 detik atau 0,01 detik. Ada juga 1/125, 1/250, atau 1/500 dan lain-lain. Pengaturan shutter speed itu sendiri yang aman biasanya 1/60 atau bisa lebih tinggi. 1/60 sampai 1/200. Bisa juga kita mengatur shutter speed lebih tinggi dari panjang lensa yang kita gunakan. Misalnya saya mau menggunakan lensa 50 mm. Maka gunakan shutter speed minimal 1/60. Atau jika menggunakan lensa 24 mm, gunakan minimal shutter speed 1/30. Shutter lebih kecil dari panjang lensa tetap bisa digunakan asal menggunakan bantuan dari tripod. Jadi tidak ingin hasil fotonya itu blur.
Nah, penggunaan shutter yang benar dan terkonsep bisa menghasilkan efek foto yang bagus. Seperti kalau kita menggunakan shutter speed yang lambat untuk efek air. Air itu bisa seperti kapas pada air terjun atau pada ombak di pantai. Bisa juga menggunakan shutter speed yang cepat untuk membukukan gerakan burung yang sedang mengepak sayap. Jadi ini basicnya aja dalam fotografi yang bisa saya share. Ada banyak lagi contoh foto apa saja bisa. Foto burung, foto motor yang sedang lewat atau kendaraan atau foto bunga. Semua itu kita kembali lagi yang kita butuhkan itu intinya itu adalah pencahayaan. Kemudian elemen berikutnya adalah ISO speed atau kecepatan ISO, mengontrol kepekaan sensor terhadap cahaya yang mencapainya. Pengaturan ISO yang lebih tinggi membuat sensor kamera semakin peka terhadap cahaya, sehingga kita bisa mendapatkan bidikan yang tepat di tempat yang gelap. Nah, ISO speed itu sendiri seperti apa? ISO dalam konteks ISO speed adalah singkatan dari International Organization for Standardization, suatu badan yang menentukan standar internasional. Kecepatan ISO yang lebih tinggi mengindikasi sensitivitas yang lebih tinggi dari cahaya atau terhadap cahaya. Hal ini bisa membantu saat kita memotret dalam kondisi cahaya yang rendah. Karena kita dapat menangkap suasana lingkungan di sekitar subjek tanpa menggunakan lampu kilat. Ini ideal untuk berbagai situasi. Misalnya jika kita memotret di dalam ruangan yang tidak mengizinkan fotografi yang menggunakan lampu kilat. Jika kita menggunakan kecepatan ISO yang rendah, kita harus menggunakan lampu kilat untuk mendapatkan hasil yang sama. Berikutnya adalah exposure. Exposure adalah istilah dalam fotografi yang mengacu pada banyaknya cahaya yang jatuh ke medium, seperti film atau sensor gambar, yang akan mempengaruhi seberapa terang dan gelapnya foto yang dihasilkan oleh kamera. Nah, untuk membantu fotografer mendapatkan pengaturan yang tepat, kamera modern itu saat ini sudah dilengkapi dengan alat yang bernama light meter. Light meter ini yang akan mengukur intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera, sehingga didapatlah exposure yang normal atau istilah lainnya correct exposure, exposure yang tepat. Kita beruntung karena saat ini teknologi digital sudah mampu secara cepat memperlihatkan citra gambar sebelum dan sesaat setelah pemotretan, sehingga kita bisa langsung mengatur kamera apakah sudah benar atau belum. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk basic fotografi konsep. Terima kasih.